Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan kasih sayang itulah yang nantinya akan muara dengan ampunan Allah yang diberikan kepada kita atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Semoga saja di pagi yang indah ini kita telah mengawali kehidupan kita dengan baik. Tadi kita telah qiyamul lail, kita berzikir, kita minta ampun kepada Allah. Semoga ibadah kita di malam ini atau di pagi Rabu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai kajian kita seperti biasa, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Tak segan-segan kita mendoakan buat diri kita, keluarga kita, tetangga, kerabat, handai tolan, atau siapapun saja yang kita nggak tahu dia telah berbuat baik kepada kita. Atau kita tahu dia telah berbuat baik kepada kita. Semoga saja apa yang menjadi hajat mereka, menjadi keinginan, doa-doanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita yang senantiasa mendoakan orang lain, insya Allah tanpa kita tahu, Allah yang maha tahu, mereka mendoakan kita semua. Dan semoga apa yang menjadi hajat, keinginan, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus kita doakan para guru kita, baik yang mengajar secara langsung ataupun yang tidak, yang telah memberikan bimbingan, jalan menuju kebaikan kepada kita semua. Sungguh biar Allah yang membalas kebaikan mereka semua. Kita hanya bisa mendoakan kalaulah kita menjadi murid, semoga menjadi murid yang sejati, yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita. Dan semoga para guru kita pun menjadi insan-insan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin Selasa di awal acara ini saya menyampaikan sebuah kisah salah satu sahabat Nabi yang sedekahnya mungkin membuat mata kita terbelalak, atau bahkan kita belum pernah sehebat sahabat Nabi ini. Yang dia bersedekah 40 dinar dalam satu kesempatan. Atau kita rupiahkan itu sekitar 64 miliar. Allahu Akbar. Kapan kita bisa kayak begini? Tapi minimal amalan kita ditopang dengan yang lainnya. Tidak hanya sedekah kita, tapi sholat baik wajib ataupun sunnah, kalau dihitung-hitung mudah-mudahan sampai di angka 64 miliar. Amin ya rabbal alamin. Nah di pagi ini ada lagi salah satu sahabat Nabi yang gak kalah hebat dari Abdurrahman bin Auf. Adalah dia Abu Talhah. Abu Talha inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepadanya dan menitipkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita dapat salam dari pejabat misalnya, atau kita dapat salam dari orang yang kita cinta misalnya. Ada nggak rasa bahagia di dalam jiwa ini? Bahagia nggak Bu? Pastinya. Tapi nggak tanggung-tanggung yang titip salam ini adalah yang maha segala-galanya. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yang maha menguasai, yang maha menentukan dan yang maha menghendaki. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan Abu Talha mendapatkan salam dari Allah dan Allah senang dengan Abu Talha? Adalah beliau di suatu ketika
baginda Nabi menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Kata baginda Nabi seperti ini, aku ada tamu, siapa yang mau menjamu tamuku? Sebab di rumahku ini cuma ada segelas air. Lalu tanpa banyak pikir, tanpa sebuah rencana, Abu Talhah mengajukan dirinya untuk menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajaklah ke rumah Abu Talhah. Sesampai di rumah, ketemu dengan istrinya. Abu Talhah bilang begini, ada nggak makanan untuk tamunya Rasulullah dan tamunya kita? Istrinya bilang ada, tapi cukup buat anak-anak doang. Ya sudah. Kalau seandainya ada, kita berikan saja kepada tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata istrinya, nanti anak-anak makan apa? Tenang, Allah Maha melihat, Allah Maha mengatur rezeki. Kalaulah kita berbuat untuk Allah, apa iya Allah tidak berbuat untuk kita? Akhirnya dia buat sebuah strategi agar tamunya pun mau makan, sebab yang punya rumah juga ikut makan. Akhirnya Abu Talhah bilang kepada istrinya begini, "Mah, siapkan saja makanan dengan piring yang komplit, nanti semua makanan kasih untuk tamu. Lalu kita matikan lampu seakan-akan kita makan. Bunyi kenteng-kenteng aja pokoknya. Seakan-akan kita makan biar tamu tuh enak. Biasanya makan kalau kita tamu disuruh makan suka ogah tuh. Kalau enggak tuan rumah duluan makan atau dia yang ngasih kita makan. Betul enggak? Nah begitu juga dengan tamunya Rasulullah yang dijamu oleh Abu Talhah. Melihat yang punya rumah ikut makan walaupun keadaan gelap. Lalu setelah makan yang tamu ini bilang, "Alhamdulillah, terima kasih kau telah menjamu aku, semoga rezeki ini akan Allah balas dengan berlipat ganda." Nah Abu Talhah juga pura-pura kenyang. Iya alhamdulillah kita kenyang semuanya. Akhirnya di malam itu Abu Talhah, istri dan anak-anaknya tidur dalam keadaan lapar. Dia sahkan untuk tamunya Rasulullah juga. Keesokan subuh Abu Talhah datang ke masjid, jumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi dari kejauhan sudah menyambut Abu Talhah dengan senyum yang luar biasa. Abu Talhah cuma hanya diam. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah baik. Abu Talhah, kau dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bangga dan Allah tersenyum kepada engkau yang telah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan engkau, dan engkau begitu hebat melayani tamu yang akan sesungguhnya tamu itu membawa keberkahan dan rezeki buat kita. Allahu Akbar. Sampaikah kita pada amalan sahabat yang macam kayak begini? Kalau ketika ada pengemis datang dalam keadaan lusuh, kuyuh dan payah, di saat itu di tangan kita ada makanan yang kita mau persembahkan buat anak-anak yang dia nggak biasa makan. Ini makanan biasa dimakan sama orang kaya nih. Ya, macam apa tuh? Itu udah nggak boleh disebut ya. Tiba-tiba ada yang minta. Di saat itu kita mampu menyerahkan dan kita tenangkan anak kita macam Abu Talhah. Yakin walaupun kita nggak dengar langsung Allah memberikan salam atau menitip salam kepada kita, Allah udah balas tuh. Allahu Akbar. Bener Pak. Bahwasanya Allah ketika membalas sebuah kebaikan nggak nunggu sampai kapan, hari itu juga Allah balas. Dan kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang hamba adalah ketika Allah bangga dengan perbuatan yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti setelah kumandang azan kita akan lanjutkan kembali kajian kita bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Mansur yang insya Allah akan mengkaji silaturahim, yang pastinya kita tahu bahwasanya dengan silaturahim akan mendatangkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Bagaimana triknya? Kok dengan silaturahim rezeki kita banyak, umur kita panjang? Nanti kita dengerin dari guru kita. Dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali setelah kumandang azan yang berikut ini dan siap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh. Syukur-syukur kita bisa berjamaah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga saja ibadah kita baik yang wajib ataupun sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Misalnya dirahmati Allah seperti biasanya usai sholat subuh, Ustaz suka mendoakan kita semua. Wabil khusus untuk anak-anak siswa-siswi yang sedang menghadapi ujian atau yang sudah menghadapi ujian, kita doakan bersama-sama. Semoga Allah berikan kelulusan kepada mereka semua. Allah berikan kecerdasan dan kepandaian menjadi anak-anak yang tumbuh dewasanya nanti bermanfaat tidak hanya bagi pribadi dan keluarganya, tapi juga bagi bangsa dan agamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di segmen awal Al-Fakir menyampaikan testimoni tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pastinya kepengenlah setiap kita memiliki kepiawaian bagaimana para sahabat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak tanggung-tanggung, bahkan nyawa yang satu-satunya kalau untuk perjuangan Islam dia korbankan di jalan Allah. Nah, inilah yang harus kita contoh, patut kita tiru. Dan pastinya juga dari jamaah nikmatnya sedekah banyak memberikan testimoni yang membuat kita termotivasi dan itu semua menjadi inspirasi. Kemarin saya ditelepon oleh salah satu jamaah pecinta nikmatnya sedekah dan dia cerita bahwasanya beberapa minggu yang lalu dia membantu seseorang, 2 orang yang dibantu dengan nominal uang 20 juta. Dan dia yakin bahwasanya 20 juta yang dikeluarkan untuk membantu orang lain tidak Allah diamkan begitu saja. Dan seminggu kemudian, subhanallah, Allah ganti yang 20 juta menjadi 850 juta. Dan orang ini pasti kita kenal. Dia biasa suka hadir juga, menjadi motivasi dalam sedekah juga. Beliau ini Ibu Haja Santi Black, kemarin cerita ke saya. Luar biasa banget. Subhanallah, ini menjadi satu acuan buat kita. Dan juga nggak kalah, di sini juga ada duta sedekah. Kita nggak asing lagi. Mas Mono ada. Mas Mono bagi-bagi lagi ilmunya sama kita semua sambil nanti nunggu Ustadz datang. Jangan senyum dong Mas Mono, senyum udah sedekah tuh, hebat emang. Ya kan? Silakan Mas Mono, iya monggo. Senyum sedekah, benar. Tabassumuka wajhi li akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudara kamu juga sedekah. Jadi kagak punya duit, banyakin aja senyum. Insya Allah tetangga bilang sinting 2 orang. Mas Mono silakan bagi-bagi deh sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah juga. Saya selalu jadi tumbal di sini, dibajak ya. Sebenarnya tidak ada skenario untuk tampil di sini. Oke. Mungkin saya melihat dengan kacamata seorang entrepreneur aja, Ustaz. Jadi bahwa memang menjadi orang Islam itu harus kaya. Salah satunya adalah sahabat Nabi tadi. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, Auf. Itu sekali sedekah itu 64 miliar. Ya. Suatu saat akan dibagikan warisan, tapi apa yang dia bilang? Jawaban dia adalah, tolong tunjukkan saya ke pasar, betul. Kira-kira kalau ke pasar ngapain? Ke pasar ngapain? Ngojek. Dagang Bapak Ibu ya, bisnis. Jadi di zaman Rasulullah ya, entrepreneur ini sudah, Nabi sendiri adalah seorang entrepreneur, seorang pedagang. Jadi sangat luar biasa. Coba kita ambil contoh deh sekarang. Orang yang terkaya di Indonesia atau di dunia ini, bisnisnya apa sih kira-kira? Bisnisnya apa? Jualan kan? Betul tidak? Nah, jualan. Nah, bicara jualan ini saya sangat terinspirasi. Saya pernah diundang salah satu acara gitu. Dari Zero to Hero gitu ya, berdua. Salah satunya Ibu Marbun, yang membuat saya merinding sampai sekarang. Ibu Marbun ini dulunya adalah pedagang kaki 5. Ya, ngasong dari bis ke bis, dari angkot ke angkot. Apa namanya? Ngasong. Sampai punya suami pun juga tukang ngasong. Jadi cinlok gitu loh, ya. Tukang ngasong, ibu ya. Punya suaminya juga tukang ngasong juga.
Nah akhirnya tidur ya, begitu nikah, dia tidurnya di kolong jembatan Uki. Diusir dia. Kenapa? Ternyata kolong jembatan di Jakarta Ustadz, itu juga ada penghuninya. Harus izin, nggak boleh. Bahkan punya anak pertama, itu lahirnya di kolong jembatan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang? Ibu Marbun tersebut sekarang menjadi agen minuman terbesar di Jakarta Timur. Subhanallah. Ya, dari bisnis tersebut, dari dagang tersebut. Dan yang membuat saya kaget juga, kemarin suaminya baru pulang dari Cina. Yaitu ngapain? Itu dapat target jualan minuman, ya, mencapai target itu jalan-jalan gratis ke Cina. Saya sendiri aja belum pernah ke Cina, Ustadz. Paling ke Glodok, paling banter. Itu, ya. Oke, orang bilang bahwa orang kalau bicara kaya itu identik dengan apa sih? Fir'aun gitu ya, seolah-olah Korun gitu ya. Terus MD, apa lagi ya? Yang begitulah pokoknya ya. Sementara orang Islam sendiri, sahabat-sahabat Nabi, istri Nabi sendiri adalah orang kaya semua. Orang bilang, katanya nanti bahwa orang yang masuk surga pertama adalah orang miskin yang beriman katanya. Karena nggak ada yang ditanya. Orang miskin yang beriman. Tapi lebih afdal lagi orang kaya yang beriman. Kenapa? Orang ada yang bilang, buat saya anak saya sudah sekolah cukup, udah kuliah sudah cukup, saya juga sudah punya rumah cukup, saya punya mobil cukup, dan saya sudah menunaikan ibadah haji, saya rasa sudah cukup. Kalau ada orang yang bilang seperti itu adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia punya saudara, bagaimana dia punya lingkungan, bagaimana dia punya orang tua. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, orang miskin yang beriman. Coba, orang miskin yang beriman. Mau sedekah, dia nggak punya uang. Akhirnya cuma berdoa aja. Plus sama senyum. Senyum ya. Terus, ada masjid yang lagi dibangun, dia nggak punya. Nggak punya materi, segala macam. Bisanya apa? Berdoa juga, ya kan? Tapi kalau orang kaya coba. Ya kan gampang banget. Bisa ngasih pasir, bisa ngasih semen, bisa ngasih besi ya, bisa ngasih ongkos tukang dengan gampangnya. Sekarang saya tanya, ya kita sama-sama belajar di sini. Saya juga masih terus belajar, makanya sering merapat terus ke sini. Coba, istri Nabi orang kaya, sahabat Nabi juga orang-orang kaya semua. Nah, apakah istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi tidak masuk surga? Apakah tidak dijamin masuk surga? Jadi itu, bahwa orang kaya, orang Islam itu harus kaya. Ini yang saya banyak sebarkan virus spirit wirausaha seperti ini. Ya, jadi kalau mau jadi orang sukses, jadi pengusaha enak. Ya, kenapa? Kita tidak diatur oleh waktu kita. Kita bisa mengatur waktu kita. Kapan saja dan di mana saja. Itulah enaknya menjadi seorang pengusaha. Ya. Dan menjadi seorang pengusaha gak harus rajin. Tiap hari harus ke kantor. Sekarang yang bikin macet di jalan siapa? Si Komo. Ya? Si Komo. Makanya saya bisa nyantai kan. Nah itu. Karena rajin ya akhirnya apa? Sholat duhanya pun paling juga cuma 2 rakaat biasanya kalau karyawan. Padahal kalau 2 rakaat itu doanya apa? Ya Allah mudah-mudahan bukalah pintu rezekimu. Ya, baru dibuka doang. Tapi kalau seorang pengusaha ya. Dengan waktunya yang panjang segala macam. Ya Allah apabila rezeki kami masih jauh dekatkanlah. Apabila rezeki kami masih di atas turunkanlah. Apabila rezeki kami masih ada di dalam perut bumi keluarkanlah. Apabila rezeki kami masih haram halalkanlah. Ya, enak kan? Iya banyak doa. Jadi kita bisa mengatur waktu kita di mana saja dan kapan saja. Nah bebas sendiri, sukses sendiri adalah di saat kita bisa mengatur diri kita lah. Kalau kita masih punya pimpinan, kalau kita masih punya diatur, ya termasuk saya punya bisnis kuliner, itu setiap sholat Jumat, itu saya tutup seluruh bisnis saya. Ya, jadi harus balance di sini, hablum minanas dan hablum minallah. Jadi saya bisa mengatur waktu saya, usaha saya, bisnis saya. Termasuk dengan saya ngajar ini kan enak. Bisnis jalan yang punya jalan-jalan, pesawat, hotel, dapat fasilitas, ya kan? Enak jalan-jalan. Nanti tanggal 5 saya ke Korea. Iya, jangan lupa ajak saya Ustaz ya. Bisnis jalan yang punya jalan-jalan masih dapat amplop lagi. Ya. Saya sebenarnya nggak mempermasalahkan amplop, yang penting isinya.
Itu Kalau Mas Mono dapat amplop disobek-sobek amplopnya. Iya, isinya udah masuk dalam kantongnya dia. Bisa dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjut kembali setelah commercial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, tadi sedikit banyak kita dapatkan pengalaman dari Mas Mono. Bahwasanya kalau kita imbangkan antara dunia dan akhirat, bisnis dan ibadah, maka hasilnya akan luar biasa sekali. Bahwasanya ini juga yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka berjuang di jalan Allah pun mereka enggak lupa tentang mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hal yang hebat lagi, bahwasanya Abu Talha tidak hanya dia menjamu tamu Rasulullah begitu hebat tadi, dia pun pernah mensedekahkan kebunnya di Madinah, kebun yang sangat produktif saat itu. Nama kebun itu adalah Bayruha. Nah biasanya kita menginfakkan sesuatu atau mensedekahkan harta yang kita punya tatkala harta itu nggak kita pakai. Rumah udah kosong, genteng udah pada hancur, pintu udah kagak jelas kemana kusennya, baru kita sedekahin. Tanah yang udah alang-alang udah segede gaban, baru kita sedekahin. Ini enggak, Abu Talha dia kasih yang terbaik. Bahwasanya betul kalau kita serahkan yang terbaik, Allah akan berikan terbaik untuk kita semua. Bukan gitu Mas Mono? Iya, jadi kadang-kadang Allah itu kita jadikan makelar, Bapak Ibu. Kalau kita ada rezeki, baru kita kasih tip. Kita dapat warisan, baru kita sedekah. Kita naik pangkat, ya kan, baru syukuran sedekah ngundang anak yatim. Jadi kalau dapat rezeki, baru dikasih tip. Jadi kayak calo aja. Iya, baik Mas Mono. Ada juga jemaah ini yang punya pengalaman sedekah, dia berbagi cerita kepada kita semua. Misi Pak Haji. Iya, saya sambil deh. Ibu, ada sudah mic-nya ya? Silakan Ibu. Kirain nggak megang mic gitu ya. Saya udah maju aja pede banget ini begini ya. Balik lagi dah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suda dari Mampang Perapatan 14, Ya. Jakarta Selatan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, khususnya kepada guru kita, Al-Ustadz Kiai Haji Yusuf Mansur, Ustadz Albar, dan juga Mas Mono, dan para kru TV, dan para jamaah semuanya. Ya. Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sebenarnya saya sudah lama sekali mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid Anida ini. Namun baru berapa bulan saya dapat hadir di sini. Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa saya ini adalah pengurus daripada yayasan yang saya pimpin. Karena orang tua saya sudah meninggal, itu ada titipan untuk pembangunan sekolah, Pak. Namun karena ada sesuatu yang digujang-ganjing sama orang, ya. Jadi itu Pak terkatung-katung. Ibu ini curhat begitu semua. Ya. Sudah hampir 2 tahun itu duitnya nggak tahu rimbanya, itu lebih kurang 2 miliar. Sampai sekolah saya juga dirubuhin Pak 2 kali. Ya. Kemudian saya udah korbankan banyak uang warisan saya dan juga bahkan mobil saya jual Pak. Ya. Namun belum juga ada jalan untuk membangun. Sekarang anak-anak ini sekolah Pak tinggal 3 kelas, ada yang di depan, ada yang di kelas ya. Dibagi 2. Dari semua kesulitan itu bisa bangkit lagi, ada amalan sedekah yang Ibu jalani? Saya sekarang Ustadz udah titik, udah habis. Saya tadinya berencana biar dah rumah saya mau korbanin, tapi rumah itu memang suratnya belum ada Pak. Ya, bikin jadi dulu nggak ada gitu, yang Bu. mau. Ya. Jadi saya minta berdoa kepada Allah. Dulu orang tua saya bilang jangan minta sumbangan kepada siapa-siapa. Itu udah disiapin uang wakafnya untuk sekolah. Tapi sampai saat ini Pak itu belum terselesaikan. Ya saya sekarang kok mentoknya di sini Pak. Saya kok di sini ngomong ya. Artinya selama ini saya memang diem aja. Saya cuman kasihan sama anak-anak yang demikian. Baik Ibu. Sangat teraniaya.
Demikian saya mohon doakan kepada jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan perjuangan saya ya Allah kabulkan. Saya Amin. kemarin juga udah melaksanakan ibadah haji. Saya minta di Multazam Baik, di Ibu. Mekah. Ya Allah mungkin masih ada yang menguji saya. Iya. Demikian saya mohon maaf kepada seluruh jamaah dan juga para teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita juga dengarkan tausiah dari guru kita bahwasanya minta sama Allah dengan kita ikutin riyadhah ibadah yang kita lakukan, insya Allah Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat pun akan mengabulkan apa yang kita minta. Artinya bahwa segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini tidaklah itu tangga menuju kemuliaan. Dan alhamdulillah guru kita juga udah datang. Waalaikumsalam. Ya silakan Ustaz. Sampai juga. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini guru kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah sampai juga. Dan insya Allah ada dua ya, Ustaz Suki juga ya. Alhamdulillah. Nggak tanggung-tanggung, berkah buat kita hari ini. Banyak kedatangan guru kita. Silakan Ustaz. Iya. Ada Ustaz Hakim juga. Alhamdulillah. Hai Ustaz Suki. Iya. Alhamdulillah. Baik. Kita nggak duet maut lagi nih, 5 maut nih. Baik Ustaz, kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Yusuf Mansur. Semoga saja kajian silaturahim ini manfaat buat kita semua. Silakan Ustaz. Bajunya sama nih. Dari yayasan nih. Nggak janjian. Beli satu lagi dapat apa? Dapat gelas. Dapat sisir. Iya. Ya, ini apa? Ini biarin sini kali ya buat penghalangan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tanggal 27 April tuh hari apa? Hari ini ya? Benar? Hari ini saya menjadikan hari sedekah nasional. Ya, kalau yang punya BBM punya BB saya. Nah ini. Oh, ini kita hari ini melakukan sedekah nasional melibatkan beberapa mitra. Salah satunya kita menggandeng, insya Allah mudah-mudahan hari ini Mas Mono juga bisa ikutan. Ya, ada outlet Warung Group yang saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air. Hari ini seluruh outlet beliau ini hari ini menjadi sedekah. Jadi saudara-saudara semua kalau punya warung, kalau punya toko, kalau punya kios, kalau punya dagangan boleh ngikutin. Belum ditetapkan sih bahwa setiap tanggal 27 April menjadi hari sedekah nasional, kan belum ada nih. Ya, kita sih punya, di agama kita punya hari sedekah nasional, punya tiap minggu malah. Hari apa itu? Hari Jumat ya. Jumat itu hari sedekah. Nah, tapi secara gerakan, alhamdulillah saya mengapresiasi teman-teman dari Warung Group yang sehingga punya ide dan gagasan hari ini berapapun keuntungannya itu semua disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rupanya sudah berlangsung tanpa saya tahu, sudah berlangsung sekitar 2-3 kali. Karena kenapa jadi doyan? Karena setiap disedekahkan itu seperti punya untung 10 hari kerja. Jadi umpama ibu dan bapak ada yang tukang nasi uduk nih. Gue sedekah hari ini mau dapat berapa kek? Gue sedekahin Itu bisa libur 9 hari. Kenapa? Karena kerja 1 hari sama dengan kerja 10 hari. Kalau Allah lagi kasih jackpot, Allah kasih jackpot nih. Seperti 700 hari. Karena sedekah 1 dikali 700. Makanya kayak Mas Mon ini Ustaz Suki ya. Bim Hakim. Itu kalau sedekahnya banyak. Dia bisa jalan-jalan kenapa? Lah karena memang ya udah begitu dah. Kita kerja nih 1 tahun. Lalu hasil pengasukan 1 tahun kita sedekahin. Itu seakan-akan kita punya penghasilan 10 tahun. Sehingga 9 tahun berikutnya kita bisa jalan-jalan. Ana nih ketika anak sekolah. Kelas 1, Ana udah ngajarin orang-orang.
Tahun berikutnya aneh udah nggak belajar lagi. Kayaknya udah gampang aja pelajaran itu didapat. Begitu. Nah kita akan ngobrol dengan guru kita Ustaz Subki. Ya insya Allah nih saya kedatangan orang yang dimuliakan Allah. Ya. Dan dia lebih ditinggikan oleh Allah daripada saya. Ya. Iya toh. Lebih ditinggikan oleh Allah daripada saya. Dan juga Haji Hakim insya Allah kita akan berdialog dengan beliau. Ya kita persilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Guru kita Kiai Haji Yusuf Mansur hafizahullah tabaraka wa taala, Ustaz Hakim, Mas Mono, Ustaz Albar dan seluruh pemirsa TPI dimanapun Anda. MNC. Udah lama sih baru kemarin lagi. Yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masalah sedekah ini adalah masalah sesungguhnya berangkat dari persepsi. Saya ada kisah tusiqabillah, ada kisah-kisah tentang orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam waktu yang sangat singkat sebelum nanti kalau dikasih kesempatan lagi bercerita pengalaman umroh dengan Ustadz atau dengan Kiai Haji Yusuf Mansur kemarin, doa kita di Madinah tuh hampir semuanya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dahsyat itu saat ya Ustadz mimpin doa di depan saya walaupun beliau secara umur lebih muda. Ya, waktu dia bilang, "Ya Allah, Ustaz Subki punya utang, lunasin bulan April juga." Waktu itu doanya akhir Maret. Saya aja kaget gitu kan. Tapi ternyata subhanallah, nggak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, di sini ada kisah tusiqabillah. Kita lihat Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan pasukannya di belakang. Kemudian di depan laut kayak nggak ada jalan. Ya, sampai orang-orang yang ikut bersamanya yang kurang keyakinannya, mereka bilang inna lamudrakun. Kita bakal dapat nih. Tapi orang yang punya keyakinan yang sangat luar biasa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa berkata enggak, kita punya Tuhan. Kita ada Allah yang akan nunjukin jalan kita. Ibu Nabi Musa alaihissalam waktu lagi kebingungan, lagi ketakutan gendong Musa kecil, Musa bayi. Sementara Fir'aun membunuhi anak-anak, anak laki-laki bayi. Pokoknya nggak ada yang tersisa, harus. Waktu kebingungan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, alqihi fil yammi. Lemparin anakmu itu ke sungai Nil. Subhanallah, kalau yang nggak yakin sama Allah, jangan-jangan anak saya selamat dari Fir'aun, mati kelelep. Sungai Nil. Pernah lewat sungai Nil, Pak? Insya Allah nanti sedekah hari ini gitu kan. Nanti kita lemparin ke sungai Nil. Gak ada yang amin Kiai. Dilemparin. Nabi Musa akhirnya betul dapat sama Fir'aun. Dan Allah yang punya rencana. Bilang ini jangan, anak yang ini lucu, kita angkat aja jadi anak kita. Mungkin Fir'aun yang tadinya begitu benci sama bayi laki-laki, begitu ngelihat bayi Musa jadi, ya Allah iya. Dibawa ke rumahnya. Dan ternyata janji Allah di dalam ayat itu waktu Allah memerintahkan kepada Ummu Musa untuk melemparkan ke sungai Nil, aku akan kembalikan kepada engkau. Akhirnya Ustaz, apa? Biar seru, biar aja yang mau lewat dulu. Oh begitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya apa tuh? Ya kan? Akhirnya iklan lewat dulu. Ya, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terusin lagi kisah dari Ustadz Subki. Nanti setelah Ustadz Subki saya ada orang yang istimewa. Yang dulu pernah minta duit sama saya omelin. Makanya kalau diomelin sama Kiai Maya, diomelin sama Ustadz mah mesti nerima. Iya saya kenyang diomelin, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah asal mau nerima dengan hati mah gitu. Kan kadang-kadang kalau orang yang gimana atau di atas kita ngomong kita suka nggak paham, terima aja dulu. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Allah kasih kejayaan. Baik Ustadz silakan Ustadz. Amin. Jadi diomelin Kiai itu harus terima ya. Namanya juga majelis taklim katanya ya. Ada orang nulisannya kan taklim tuh, dibentak orang alim katanya. Baik,
Jadi saya lanjutkan lagi kepada kisah istiqo billah. Jadi kisah kepercayaan seorang kepada Allah. Yakin. Istiqoh itu percaya. Tapi bukan bermakna faith bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi dia trust. Kayak kita misalnya udah percaya sama satu merek tertentu gitu. Kita nggak boleh nyebut kan. Ya merek tertentu sepatu misalnya. Ya. Wah kalau sepatu merek itu pasti bagus. Itu jaminan tuh. Makanya kan tiruannya banyak, misalnya kan ada sepatu di pasar gitu kan, merek Robek gitu kan. Mirip sama sepatu terkenal gitu kan. Itu biasanya wah ini nih laku gitu kan. Kenapa? Orang udah percaya sama produk itu. Minuman, kemasan, apa semua, baju, sepatu, jam tangan, semua kalau udah dari negara tertentu, wah orang percaya. Jadi istiqoh tuh kayak gitu. Dan Ummu Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, itu luar biasa keimanan, kepercayaan. Karena trust ini lahir dari iman sesungguhnya. Percaya gak sama Allah gitu. Ya. Nah kemudian di dalam perintah itu ada janji Allah. Ya, aku akan balikan Nabi Musa itu kepadamu. Masalahnya percaya gak kita? Menghanyutkan dulu. Kayak kita ngeluarin dulu percaya gak duit? Jangan-jangan nih kerjaannya Kiai Yusuf Mansur doang. Duit gue udah habis gitu kan. Begitu balik lagi sama dia, ya musibah katanya gitu. Dia cuma ngomong begitu doang. Gitu. Nah ini nggak pakai iman, ya kan? Nggak pakai iman. Kalau pakai iman, ibunya Musa yakin. Akhirnya begitu ada di istana Fir'aun, para pemirsa MNC dimanapun Anda berada, Ummu Musa inilah, ya udah siap-siap. Janji Allah pasti benar. Dan ternyata memang Musa tidak mau disusui sama siapapun. Udah diaudisi. Ibu-ibu semua ya. Di MNC gitu kan. Ayo masuk gak mau, masuk gak mau, masuk gak mau. Akhirnya ada yang ngikutin kakaknya. Ada satu ibu lagi. Ya itu adalah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dan kembali kepada pangkuan ibunya. Itu memang harus ada proses tuh. Ya, harus ada proses, ya kan? Lewat dulu, yakin nggak? Gitu. Dan jangan sampai kita kehilangan momentum. Kayak jamaah saya kemarin, waktu sebelum kita ke Mekah, dari hotel, ayo siapa yang mau sedekah? Alhamdulillah Ustaz, banyak yang mau sedekah. Kemudian di Abyar Ali, di Dzulhulaifah atau orang kita nyebutnya Bir Ali, tiba-tiba yaitu di Masjid Miqat, kita mau jatuhin niat umroh. Ada seorang ibu teriak, duitnya hilang. Ya, puluhan juta. Cuman ditaruh begitu doang, wudhu, melek udah gak ada. Ya kan? Yang dia seselin bukan duitnya hilang. Kenapa tadi itu bukan saya sedekahin aja. Dan dia gak pakai nyalahin. Gak kayak sebagian jamaah kita, biarin deh mungkin diambil malaikat. Saya udah bilang tuh, nanti jangan nambah-nambahin tugas malaikat. Ya kan? Malaikat cuma 10 gitu kan. Dengan tugasnya. Belum ada malaikat pengambil dompet ya kan. Dia ngeledekin aneh nih. Jadi subhanallah, itu kuat istiqoh. Jadi dia nyesel tuh. Kan pasti nilainya lebih. Kalau itu dia dapat pahala sabar. Artinya ya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minhu. Minta diganti lebih bagus. Tapi kalau saya kasih itu dari awal. Ini mungkin kalau lagi nonton nih ibunya nyengir. Aduh saya tuh. Yang di luar nyesel. Jangan sampai kita nyesel. Sebab nanti orang di akhirat tuh nyesel. Yang masuk surga aja nyesel. Momennya lewat ya? Iya momennya lewat gitu kan. Momennya lewat, wah saya sudah kehilangan. Makanya waktu minta dikembalikan lagi ke dunia, walaupun sehari, fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Saya pengen, ya kan, saya pengen dia sedekah. Jangan sampai kesempatan itu lewat, ya termasuk buat diri saya sendiri. Baik Ustadz, ini ada jamaah nih, ada seorang nenek nih, Masya Allah nih nyampe perjalanannya. Hari ini beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Amin. Subhanallah. Mana nek? Keluarin.
Masuk TV. Masuk TV. Coba senyum dulu, senyum coba. Subhanallah. Buka mulutnya aja udah suasana Mekah ya Iya. kan. Masya Allah. Coba cerita Nek, gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ta'rifah dari Tegal. Mula-mulanya kan begini, habis Ustadz Yusuf Mansur acara. Kalau Ustadz umroh, kalau haji nenek diajak. Terus langsung dikasih uang 300. Kata nenek ambil 60, yang 240 bagi-bagi yang membutuhkan. Padahal waktu itu lagi saya dikasih Ustadz 300, pawon saya lagi ambruk, dapurnya ambruk. Terus kata orang-orang butuh buat orang-orang, buat benerin dapur kan bagus. Dan ini kan amanat dari orang. Dikasih 240. Terus saya di dalam hati pengen haji atau umroh. Pas giliran saya pulang dari Tegal ke Bu Haji Mariam, itu orangnya ada, udah makan udah apa, sore-sore ngomong, Nek doain biar kontrakan saya laris, ntar Nek berangkatin haji. Berhubung haji daftar 2010 dapatnya 2015, saya kepengen umroh aja gitu. Sekarang ini mau berangkat. Dapat dikasih Ibu Haji Mariam itu. Tuh Bu Hajinya. Yang mana Bu Haji Mariam tuh? Udah sekian terima. Yang mana ya? Oh, di depan. Ya, alhamdulillah. Udah laku sekarang kontrakannya? Iya. Alhamdulillah. Oh gitu, iya. Udah ya, udah. Ceritain dong yang dulu saya omelin gimana tuh? Bener gak sudah omelin? Enggak, saya sebenarnya bukan ngomel. Saya ngomel tuh nyentil keyakinan. Saya kalau ngelihat orang keyakinannya lemah, yang saya pukul itu dulu. Jadi Ustadz Hakim, Ustadz Subki, Mas Mono ya, kalau ada orang keyakinan lemah, yang saya hajar keyakinan itu. Setan, kalau kata bahasa nenek saya, setan yang dihancurin itu. Kan orang suka ini ya, kalau ibu-ibu kan suka ngejentil anak ya. Ini nih malesnya nih, yang menjentil malesnya nih. Nah itu bukan fisiknya, tapi kemalesannya, kebodohannya, ketidaktahuannya gitu, ketidakpercayaannya itu yang kemudian disentil. Coba cerita. Situ ya. Gak apa-apa, bebas aja. Nggak tega ceritanya kan. Iya dah. Udah. Kita Terima doain kasih ya. beliau dan Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita doain beliau dan Ibu Maryam dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan barokah. Ya, Amin. yang belum berangkat bisa berangkat lagi. Yang belum berangkat bisa berangkat. Yang sudah bisa berangkat lagi insya Allah. Ya Nek, ada pesan nggak yang bisa disampaikan? Pesan apa gitu? Ya pesan mudah-mudahan anak cucu saya bisa nusul sama saya. Itu bukan pesan, namanya doa. Oh iya, si pesan apa? Iya, pesan apa? Nenek doain nih. Ya. Ya, Ya doain. semuanya jamaah nida biar pada berangkat umrah atau haji. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Nanti di sono tawafnya gimana tawafnya? Ya. MNC. Iya dah. Makasih ya. Assalamualaikum. Masih ada waktu? Masih ada. Silakan, nih ada Ustadz Hakim nih, Masya Allah. Barangkali ada pengalaman 1-2 yang bisa di-share. Ustadz, fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wa ba'd. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Yusuf, Ustadz Subki, Ustadz Mono dan pemirsa semua. Saya melihat salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, mereka adalah orang-orang yang awal. Ya. Kemajuan Islam dimulai dari mereka. Ya, orang muhajirin wal ansar. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Ya, mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Kenapa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kuncinya mereka satu sama lain adalah seperti ibu tadi nih, dengan Ibu Maryam. Ya, mereka meridhoi ya kaum muhajirin datang dari Mekah, dia tidak tahu kaum Ansor itu siapa, orangnya gimana, ya. Gak pernah kenal wajah, ya, identitas dan lain sebagainya. Tapi ketika dia datang kaum muhajirin, ya, diterima dengan lapang dada,
Ya, bahkan ada satu peristiwa Ustadz kan yang sering kita dengar, ya, mereka punya rumah 2. Ya, rumahnya dibagi oleh kaum Ansar. Bahkan ada istri 2 gitu kan. Ya. Guys. Ya memang begitu betul. Punya istri lebih dari 1, istrinya dibagi. Itu memang kita punya derajat nggak bisa nyampe. Nggak. Ya, kita punya derajat nggak bisa nyampe seperti kaum Ansar. Kita punya istri kalau dibagi, waduh, mertuanya datang ke kita. Ya, jadi itulah ya keridoan mereka kepada manusia aja seperti itu. Ya, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin nggak bisa pikir ya, apakah sama kita semua. Ya, di mana ketika terjadi kebakaran, umpama ya Bapak Ibu sekalian, ya, jamaah kita atau saudara kita kebakaran dan sebagainya, kehilangan rumah tsunami dan lain sebagainya. Pernah gak kita terpikir ada rumah 1 atau 2 atau ada kamar kosong di rumah kita, kita berikan kepada mereka. Yang kita tahu mereka tinggal di pengungsian. Mereka tinggal di suatu tempat yang mungkin gak layak buat mereka. Tapi kaum muhajir, kaum Ansor memberikan rumahnya kepada mereka. Subhanallah. Jadi inilah pelajaran, ya. Bahkan mereka sudah Allah jamin surga. Ya kan, ya Allah jamin surga di ayat itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ya, mencontoh, ya, karena kalau kita mau dapat surga, ya seperti mereka. Amin ya Rabb. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemirsa, kita ada yang mau lewat lagi iklan. Habis ini saya mau memperkenalkan juga salah satu guru saya. Kan kalau sering dengar CD ada suka disebut Ustadz Basuni Abdullah. Dulu ketika saya dagang es di terminal Kalideres, lalu saya ngadu pulang, ya Allah Ustadz, ini kita dagang 70 kok lakunya cuma 5 gitu. Padahal ini pakai santan, ini bagaimana ceritanya? Lalu beliau memberitahu kepada saya untuk bersedekah di depan. Jadi saya belajar salah satu sedekah di depan itu dengan Ustadz Basuni Abdullah dan orangnya ada sekarang di sini. Nanti habis commercial break, kita kenalan sama dia, sekaligus kita nanti mendengar wejangan dari Ustadz Subki Abdullah. Nah, Ustadz Subki Al-Bukhari, kok jadi Ustadz Subki Abdullah? Ya, setelah yang berikut ini ya, silakan. Ya, alhamdulillah, senang banget saya hari ini ada Ustadz Basuni Abdullah di samping kiri saya. Beliau sudah seperti orang tua buat saya. Ada namanya Bang Herman Salim, ada beliau yang mungkin secara secara keyakinan tuh yang seperti Ustaz Suki bilang, ya, banyak orang-orang yang berilmu pengetahuan tapi keyakinannya kurang. Ada orang yang kayak saya gitu ya, bodoh gitu, tapi nabrak aja gitu. Habis nabrak bingung, kok jadi begini ya gitu. Nah, cuman terus aja gitu, terus saya jalan, subhanallah. Hari ini kita coba kenalan dulu dengan Ustadz Basuni Abdullah. Mudah-mudahan keistiqomahan keyakinan beliau ini mengalir buat Bapak dan Ibu semua. Ustadz, silakan Ustadz disapa dan kasih wejangan kepada jamaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan para ustadz yang di samping kami, dan juga yang saya muliakan para hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bersama Ustaz Yusuf Mansur dan Ustaz Subki dan yang lainnya, berkat karunia Allah pada kesempatan pagi ini saya bisa hadir. Tentunya ibu-ibu dan bapak-bapak belum pernah melihat gitu ya. Tapi pada kesempatan inilah mari kita berbagi, karena di mana manusia itu ada yang lebih dan ada yang kurang. Di mana kita punya kelebihan dari sisi yang lain, maka kita punya hak untuk berbagi. Kekurangan inilah satu pembelajaran untuk kita. Kita ditempa dari kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Tentunya kita semua mempunyai satu keyakinan dan keimanan
iman itu bukan sekedar ucapan ya Bu ya Pak. Akan tetapi iman itu adalah suatu pembuktian. Kita berbeda keimanan kita dengan keimanan anak-anak. Kita semua sudah dewasa dan telah mengenal tentang bagaimana tata cara kita untuk mencapai keberkahan dan kebahagiaan yang akhirnya nanti kelak kita akan meraih tempat yang baik, yaitu surga Jannatul Naim. Marilah kita menyimak sedikit ya Bu, pengalaman-pengalaman perjalanan spiritual. Ya kami tidak mempunyai ilmu yang banyak. Akan tetapi modalnya itu satu keimanan yang utuh. Yang betul-betul kita pasrahkan keimanan itu kepada Allah. Mau susah, mau senang, mau hasil, mau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adanya hak Allah. Kita cuma hanya melakukan satu proses perjalanan hidup kita. Mau kemana kita ini? Mau banyak harta? Silahkan Allah kasih. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kekayaan? Untuk apa kekayaan itu? Apakah untuk sebagai ditumpuk? Berapa banyak harta kita, berapa banyak rumah kita, berapa banyak tanah kita? Apakah itu tujuan hidup kita? Bukan. Itu sebagai alat sarana yang akan bisa mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia, baik dunia dan akhirat. Maka saya cuma menggarisbawahi, inilah sampai kapanpun Bu, Pak, kita tidak akan bisa meraih satu kebajikan, nilai takwa. Kalau kita tidak berani mengorbankan sesuatu apa yang kita dapati. Saya akan mengutip satu ayat, yaitu di surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inallaha bi'alim. Kata Allah, tidak sekali-kali sampai kapanpun kamu itu, sampai akhir hayat pun kamu tidak akan pernah mendapat satu nilai takwa. Tentunya yang masuk surga itu orang beriman atau orang takwa? Takwa ya. Inilah yang harus kita kejar, nilai takwa. Bagaimana caranya? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Inilah konsep sedekah yang paling utama, yang harus kita betul-betul berani. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Hari ini kita buang 1 juta, hari ini kita buang 10 juta, hari ini kita buang 100 juta. Jangan kecil hati Pak. Saya pengalaman dengan Ustaz Yusuf Mansur. Berapa? CR 650 juta. Ternyata apa yang didapat? Berapa banyak orang yang mendapat kekayaan, harta yang berlimpah, tapi tidak bisa mengantarkan kepada nilai kebajikan. Akan tetapi kalau memang Bapak ingin meraih konsep ini, insya Allah Bu, jaminan Allah akan hadir dengan rahmat dan keberkahannya, serta apa yang kita butuhkan akan dapat. Insya Allah bagi kita, bagi Allah pasti. Insya Allah. Itu saja saya rasa yang sekelumit bagi saya. Saya bersama rekan-rekan dari Palembang. Terima kasih. Billahi taufiq. Lagi datang sama teman Palembang Ustaz. Iya. Subhanallah. Ini saya jadi mengenang sedikit Ustaz ya. Oh ya Ustadz, mumpung saya masih ingat, saya nanti pulang dari Qatar, saya berangkat ke Qatar hari ini. Insya Allah saya pulang dari Qatar itu Ustaz Subki tanggal 1 dini hari. Kelihatannya saya bakal kelelahan karena perjalanan itu sama dengan perjalanan Jakarta Jeddah, bahkan lebih jauh lagi. Halo Ustaz Subki, berkenan dan ada waktu hari Selasa besok kita belajar penuh dengan Ustaz Subki, setuju? Itu ya. Hari Selasa besok Ustaz Subki yang punya panggung penuh di sini, mudah-mudahan bisa menawarkan surga lagi kepada kita dan kita bisa mencapainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Subki izinkan sebelum break saya cerita sedikit tentang perjalanan bersama beliau.
Saat itu ketika saya keluar dari saya lagi diuji oleh Allah. Saya tuh bingung mau usaha apa. Tahun 99. Mau usaha apa nih? Duit nggak punya. Pengetahuan kayaknya kok buntu gitu. Nah saya ketemu orang-orang yang hebat. Orang-orang yang mengajarkan saya tauhid. Di mana sedekah itu kembangnya. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan apa yang saya ajarkan atas izin Allah di MNC ini. Sebenarnya bukan pelajaran tentang sedekah ansih. Tapi pelajaran tentang tauhid. Percaya nggak lo sama Allah? Nah ketika saya bilang, saya nggak ada duit Ustaz. Emangnya usaha mesti ada duit? Iya juga saya bilang. Usaha kan nggak mesti ada duit. Tapi kan mesti ada modal. Pokoknya kalau masih ada tapi, itu namanya masih ada ilah yang lain. Wah. Saudara tahu yang mengajar saya ini siapa? Kita kan mengenal ustadz, mengenal kiai, kadang-kadang harus selalu orang yang rapi pakaiannya, harus selalu orang yang berilmu tinggi, harus selalu yang cetakan gelarnya banyak. Beliau ini Masya Allah, boleh saya cerita sedikit ya. Dan saya juga sudah diizinkan oleh beliau untuk bercerita. Beliau ini tukang nawarin tiket. Tukang nawarin tiket, jadi kalau bus Tasima masuk ke Terminal Kaidras, yang jurusan apa itu Ustaz? Jurusan Lahat, jurusan Palembang, beliau naik. Beliau naik ke sana, naik ke atas bus. Lalu kemudian nawarin, Palembang. Itu dia. Tapi itulah saya pernah bilang. Saya bilang kadang-kadang kita belajar keyakinan tuh dari tukang sapu. Kita belajar keyakinan, ya Allah ya salam, dari penjaga rel kereta. Lagi nyapu-nyapu gitu, kita ngopi bareng sama dia. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Anak ada berapa? Ada 2. Sekolah semua? Ya sekarang pada kuliah. Kuliah di mana? Di Jerman. Di Jerman. Itu guru loh. Begitu kita nanya, subhanallah. Kuliah di Jerman Pak. Iya tahu tuh. Papa mah cuma bisa doa-doa sama Allah. Allahu Akbar. Nah saya pelajaran keyakinan, pelajaran tauhid dari 2 orang. Dari Herman Salim. Ya nanti kapan-kapan kita ajak kemari. Dan dari beliau. Memangnya usaha harus ada duit. Wah. Gimana? Ya sholat aja. Sholat 2 rakaat. Minta sama Allah. Nanti Allah mah kalau nggak ngasih usaha, ngasih duitnya. Gampang dah. Ya. Alhamdulillah saya pulang ke rumah. Saya dapat modal Pak dari rumah waktu itu. Saya minta Ustaz waktu itu ya. Kita minta doa. Supaya saya dikasih duit sama orang rumah. 20 juta rupiah. Jadi habis sholat saya ingat, oh iya bisa nih ada duit nih bisa nih. Ya pulang aja ke rumah. Saya pulang ke rumah bermaksud minta duit 20 juta. Alhamdulillah. Dapatnya 20.000. Ngadu lagi kita, ini aja 20.000 lebih aja. 20.000 jadi apa? Nanya aja lagi sama Allah. Nanya lagi sama Allah. Wih itu Ustaz. Nanya lagi kita mau ngapain nih di 20.000 pusing. Tapi kan ada yang tahu nih. Dikasih alhamdulillah ide buat dagang es kacang hijau. Jadilah tuh ya. Waktu itu sampai rumah Bang Herman duitnya tinggal 14.000. 3.000 buat ongkos, 3.000 buat makan, sisa 14.000. 14.000 kita sewa blender, 3.000 selebihnya beli kacang hijau, beli kelapa, beli yang lain-lain. 70 kantong nih, 70 kantong berangkat kita ke Terminal Kaidras. Lalu ya saya seperti beliau, kan gurunya naik turun bus nih. Sama saya juga naik turun bus. Cuman bedanya beliau nawarin tiket, saya nawarin es. Ya. Es Pak, es 500. Alhamdulillah gak ada yang nengok. Kan main dah. Belum. Hah? Naik bisnya nyampe. Subhan gak ada yang nengok Ji, gak ada yang nengok. 1 hari penuh saya usaha 5 kantong plastik yang laku. 5 kantong plastik yang laku. Malamnya saya datang ke beliau. Ada pengajian tuh. Jadi kalau ditanya, kerjaannya apa? Ibadah. Bahwa ibadah itu ada yang di kantor, ada yang di terminal, ada yang di stasiun kereta, ada yang di pasar, ada yang di sekolah, ada yang di showroom, ada yang di ayam bakar, ada yang di warung steak, ada yang di talim-talim seperti ustadz. Ya itu ibadahnya masing-masing. Nah, saya datang malam-malam. Alhamdulillah ustadz nih. Nah, saya mengenal tuh konsep sedekah di depan. Kalimat yang sering saya sampaikan, kalimat beliau.
Kalau kita kerja, gajian, sedekah, biasa apa istimewa? Biasa. Kita usaha, gitu Ustaz ya. Untung. Lalu sedekah, biasa apa istimewa? Biasa. Kalau mau istimewa, nih ayat itu Ustaz, ayat itu saya hafal Ustaz. Lan tanalul birra, ayat itu saya hafal. Tapi jadi bunyi sama dia. Ada 1-2 ayat yang kita bunyi jadinya. Nih kayak si bapak tadi yang tukang sapu kan tentang doa. Emangnya kita nggak tahu doa? Tahu kan? Tapi begitu doa itu dilantunkan, dibacakan, diyakini sama orang yang super yakin dan berhasil, kita jadi belajar. Subhanallah, kenapa kita punya anak kok pusing urusan kuliah. Kita nggak ada yakinnya sama duit. Kalau nggak ada duit, nah ya sudah ya, kamu sabar. Kamu gak usah kuliah, gak apa-apa. Kamu udah dapet SMA. Beliau ngajarin, coba sedekah di depan. Saat itu saya bingung. Sedekah apa Ustaz? 5 bungkus itu saya lapar nih sama juragan nih. Ya ini punya terminal kita izin kan. 5 kali 500, 2.500 Ustaz. 1.500 itu buat beli balok es. Es balok. Itulah ngutang pertama kali lagi saya hari itu tuh. Es balok itu 2.500. Tapi saya bilang sama yang punya, tolong saya bayar besok tuh yang 1.000. Yang 1.500 saya bayar. Itu dulu zaman itu ya, alhamdulillah itu saya panggul itu balok es. Terus yang 1.000 buat naik angkot pulang. Beliau bilang, jangan ngelihat yang nggak ada dong. Kalau ngelihat yang nggak ada mah nggak bakal bisa sedekah. Lihat yang sudah ada. Coba yang sudah ada apa. Dilatih beliau. Saya bilang, oh iya yang sudah ada es. Ya udah, esnya aja disedekahin. Bagaimana ceritanya? Nah, kita akan sambung ya setelah yang satu ini. Silakan. Menarik. Saya orang sekolahan, Ustaz Suki juga orang sekolahan. Kita anak pesantrenan, Ustaz Suki dan Ustaz Hakim juga anak pesantrenan. Ya, tapi hal-hal itu jadi baru kelihatannya gitu loh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Konsep-konsep sedekah di depan. Kalau buat beliau nih ada orang bilang begini, Ustaz doain nih anak lagi mau jual tanah nih. Umpama kata nanti tanah ini laku, 2,5%-nya buat agamanya Allah. Nih nggak laku buat dia mah. Orangnya gatel aja. Allah yang datang suami istri sedangkan si istri bawa cincin langsung aja. Coba dah cincinnya copotin dulu. Kalau si lelaki datang sendirian, coba keluarin dompetnya. Sedekah dulu di depan. Sedekah dulu di depan. Subhanallah lah. Ini memang satu hal yang saya belajar lagi, belajar terus. Ada lagi guru saya yang lain, Gus Arif di Cilandak, Jakarta Selatan. Itu juga subhanallah. Kalau kurang-kurang kita percaya sama guru, kita bisa mati berdiri Pak. Guru saya itu yang namanya Gus Arif, kalau ini kan miskin. Secara harta ya. Ya memang beginilah keadaannya. Ya. Kalau Gus Arif nih, Masya Allah Ji, kaya. Kaya, rumahnya bagus, mewah, mantunya juga mobil-mobilnya subhanallah. Kita kalau nggak jatuh percaya sama yang namanya guru, kita bisa mati berdiri. Kita datang lagi punya kesusahan, disuruh nyari duit. Berapa sih total utang kamu? Sekian. Ya sudah. Saya tungguin, cari duit sana. Bener loh. Kalau kita kurang-kurang gimana, masa sih kita ngasih yang kaya gitu loh. Masa sih kita ngasih guru nih yang malah lebih. Tapi yang berangkat satu saya husnuzon aja. Husnuzon yang berangkat. Subhanallah di kemudian hari, ya saya lapor ke beliau. Alhamdulillah Kiai udah nyari kemana-mana, enggak ada duitnya. Ya udah kalau enggak ada sebentar ya. Dia ke dalam kamar. Itu dalam kamar dia bawa 1,7 juta saat itu. Nih kamu punya tugas, habisin nih duit. Nah kalau tadi si nenek cerita saya ngasih 300.000. Itu bukan buat dia, ada tugas bagiin. Ada orang datang teman saya, Ustadz sertifikat anak harus ditebus 10 juta. Antum pun udah kaya nih, Ustadz sedekah lagi. Gitu. Ngunci mati aneh supaya ngasih 10 juta. Ente kan Ustadz udah kaya ya, kita kan temen nih dulu ya nggak? Gitu ngomong. Wow. Aneh punya harus bayar 10 juta. Oke.
Insya Allah, aneh bagi duit ente. Sekarang ente sholat dulu. Temuin yang punya Yusuf Mansur, temuin. Iya, tapi ente gak kemana-mana kan? Enggak, kemana-mana. Bener nih, ntar aneh sholat, ente kabur lagi. Ya Allah, saya bilang, aneh di sini, rumah aneh di sini, pesantren aneh di sini, udah sholat dulu. Sholat. Itu sholat 2 rakaat. Terus datang lagi. Ustaz, aneh udah sholat. Udah bilang sama Allah, ente butuh duit 10 juta. Udah bilang. Aneh bilang bentar lagi mau dibagi masuk Mansur katanya. Iya emang bener aneh mau bagi. Ya bagi 100 ribu aja dia bagi. Itu Ji. Teman-teman yang gak ngeliat pakai hati. Ini ya banyak yang ninggal anak banyak. Ente udah kaya begini. Banyak. Tapi ya terserah gue juga belajarnya begitu. Aneh belajarnya begitu Ji. Lah motor kita baru lunas ditanya sama dia. Kita baru dapat duit sekian ratus juta malah diambil sama dia. Kalau kita kurang-kurang iman, Ji. Ustadz kok gitu sih? Nggak boleh ngeliat muridnya senang ya? Jemaah sekarang aneh gituin, ada yang lari. Ustadz alhamdulillah nih, waktu aneh sedekah motor, aneh dapat Mercy nih. Walaupun kata ya, Mercy tahun 90, tapi Mercy. Ya udah Mi, tinggal aja Mercy-nya. Hah? Ntar deh, 3 bulan aneh pakai dulu ya. Nah, aneh emang nggak taruh aja. Ya siap. Dulunya gua nggak ada, siap. Tapi sambil mikir, Ustadz tega amat ya. Tapi ngasih Ji, ngasih. Nah ini Masya Allah ya. Jadi yang begini-gini loh. Yang begini-gini ini memang perkara keyakinan. Yakin gak kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu kita yakin, sudah khalas. Semua ini urusan bisa selesai. Di 5 menit terakhir, saya minta doa dari Ibu dan Bapak semua supaya keberangkatan saya ke Qatar diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun gak boleh nyebut merek, tapi biarlah saya sebut mereknya supaya MNC kebagian barokahnya. Supaya MNC punya karyawan-karyawati kebagian pahala hari ini. Supaya MNC, ya gak? Walaupun nih orang gak masang iklan, gak boleh saya sebut nama, tapi mudah-mudahan MNC dan seluruh urusan-urusannya Allah kasih takdir yang terbaik. Hari ini pemirsa ada sedekah nasional yang dilakukan oleh warung Steak and Shake di seluruh outlet-outletnya di 50 cabang lebih di seluruh tanah air. Saudara-saudara ya yang mendengar informasi seperti ini, silakan nanti kunjungi outlet-outlet tersebut. Lalu kemudian makan sepuasnya, jangan lupa bayar ya. Ya tetap bayar, cuman komitmen dari itu warung hasil sedekahnya hari ini pol untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Mas Mono juga nggak tahu nih cerita. Baru hari ini saya omongin kan Mas Mono baru dengar toh? Kasih speakernya. Mas Mono dengan ayam bakar Mas Mononya ada di berapa outlet sekarang? 20 cabang. Ada 20 cabang. Langsung saya todong Mas Mono. Hari ini keuntungan Mas Mono untuk Allah juga ya. Jangan 10%, jangan 20%, tapi khusus hari ini Mas Mono 100% untuk Allah. Deal or no deal? Deal. Subhanallah. Berangkat. Nah saudara-saudara di tempat-tempat yang lain silakan ikutin. Di belakang ada? Wah ini warung Makassar ya. Warung apa ya? Coba. Apa? Ikan bakar ujung pandang. Ikut hari ini sedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Ada lagi yang dagang hari ini? Siapa yang dagang hari ini? Ya, dagang apa? Hah? Bahan-bahan kue, siap, jalan. Bapak tadi ngacung, ya, dagang apa ente? Hah? Isi ulang air galon. Hari ini mau sedekah untuk Allah, hari ini penuh? Siap. Siapa lagi tadi? Ente apa usahanya? Fotokopi. Mesin fotokopinya kasih sama Allah hari ini. Untungnya ya. Untungnya hari ini kasih ke Allah ya. Nasi goreng kambing, hari ini siap untuk Allah? Siap, sip. Nih. Tukang tape mau sedekah? Sip, mantap sudah. Sama, yuk. Hari ini kita komitmen sama Allah. Hari ini dari mulai kita buka sampai malam keuntungannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya panggil satu orang namanya Bang Nuh ya. Bang Nuh sini ke depan. Nih, saya mau todong dia nih. Nah, ini gede juga nih. Ini showroom mobil. Kita doain mobilnya laku hari ini semua. Mayan nih gede, tangkapan gede. Kesel sih datang ya. kasih speaker kasih. Bang Nuh hari ini semua pada ngikut sedekah. Kalau untung hari ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bang Nuh?
Allahu Akbar, ikut Ustadz insya Allah. Woi subhanallah, alhamdulillah. Mau tanya ada berapa mobil dagangan hari ini? Insya Allah ada 23 Ustadz. 23, kita doain 23 laku mobilnya. Hari ini insya Allah mudah-mudahan. Sedekah. Sedekahnya kemana? Banyak orang miskin di sekitar. Sedekahnya kemana? Banyak janda-janda tua di sekitar. Sedekahnya kemana? Banyak masjid-masjid di sekitar. Sedekahnya kemana? Banyak sekolah-sekolah di sekitar. Banyak anak-anak yatim yang tidak bisa bayaran di sana. Ada Haji Ahmad juga baru pulang dari umroh. Haji Ahmad. Ya, Haji Zulman, sini. Ini pedagang-pedagang gede ini saya panggil nih. Ayo. Ya, ayo. Di 1 menit terakhir. Lari. Lari, kita ngumpul. Haji Ahmad, ada Haji Zulman ngikutin jejak warung steak and shake. Ya, dan warung bebek selamat ya. Yang dimiliki oleh warung steak. Haji Zulman, siap nih hari ini sedekah untuk Allah? Hari ini siap hari ini. Haji Ahmad? Siap, subhanallah. Tukang tape, tukang fotokopi, tukang maju semua. Ayo, maju semua. Yang tadi pada mau sedekah hari ini maju semua. Nah, alhamdulillah, maju. Yuk, sambil kita berselawat pada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya, kita tutup pengajian kita hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Saya Yusuf Mansur mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.